Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'allimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman wa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqum. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap jamaah Masjid Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk melaksanakan pembacaan bab terakhir atau bagian terakhir dari kitab Fathul Qorib. Jadi insyaallah nanti ini hataman. Ini kita Fathul Qorib di bab-bab akhir atau bab terakhir ini adalah tentang Ummul Walad. Ummul Walad itu seorang budak perempuan yang melahirkan anak dari tuannya. Ada beberapa hukum dari Ummul Walad, diantaranya kalau ada seorang budak perempuan kemudian dia hamil dan dia melahirkan anak tuannya, maka ini tidak boleh dihadiahkan kepada orang lain. Kemudian yang kedua yang tidak boleh juga, tidak boleh Ummul Walad ini kemudian digadaikan, tidak boleh digadaikan, dan juga tidak boleh dijual. Memang sudah nggak ada budak perempuan, tapi kita perlu tahu kan, untuk sebagai pengetahuan dan khazanah dari kebudayaan Islam atau hukum-hukum Islam. Tidak boleh kita jual seorang budak perempuan yang memang sudah melahirkan anak dari tuannya. Tuannya itu tidak boleh menjual lagi. Nah, berikut ini ada beberapa hal yang diperbolehkan. Diperbolehkan untuk seorang tuan atau sayyid, diperbolehkan melakukannya terhadap Ummul Walad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi barakatihi fid dharain amin. Wa jaza lahu at-tasarrufu fiha bil istikhdami wal wad'i. Wajaza, dan boleh lahu bagi sayyid, bagi tuannya, apa tasarrufu, mendayagunakan atau menggunakan fiha di dalam Ummul Walad bil istikhdami, dengan memperbantukan, wal wad'i, dan juga dengan wati atau dengan dijima, wabil ijarati, dan juga dengan menyewakan, wal i'arati, dan meminjamkan. Seorang sayyid yang punya budak perempuan dan budak perempuan itu adalah Ummul Walad, melahirkan anaknya, maka dia masih tetap boleh mentasarrufkannya. Dalam arti mentasarrufkan di sini dipakai sebagai pembantu juga boleh, kemudian digunakan untuk sebagai layaknya hamba saya, yaitu dijima boleh, dan juga untuk disewakan atau dipinjamkan kepada orang lain boleh. Yang nggak boleh itu dijual kemudian digadaikan, itu nggak boleh, dihibahkan nggak boleh. Tapi kalau hanya sekedar disewakan nanti supaya ada uang sewanya, ini budak perempuan, maka diperbolehkan untuk seorang sayyid yang memiliki Ummul Walad. Walahu aidon, dan juga bagi seorang sayyid juga
arsyu jinayatin alaiha. Arsyu jinayatin yaitu menanggal sebuah jinayat atau hukum ini pidana. Jinayat itu adalah hukum tentang kisos, antara lain alaiha, atas ummul walad, wa ala auladiha, dan atas anak-anaknya ummul walad, at-tabi'ina laha, yang mengikuti si ummul walad. Wa qimatuha idza qutilat wa qimatuhum idza qutilu wa taswi. Wa qimatuha, dan juga boleh memiliki nilainya ummul walad, wa qimatuhum, dan juga nilainya atau harganya tabi'in yang mengikuti ummul walad. Idza qutilu, ketika terbunuh dia. Wa tazwijuha, dan juga menikahkan ummul walad bi ghairi idniha, dengan tanpa seizinnya ummul walad, illa idza kana as-sayyidu kafiran, kecuali jika ada tuannya itu orang kafir. Wa hiya muslimatun, sedangkan ummul waladnya adalah muslimah, fala yuzawwijuha, maka tidak boleh menikahkan siapa tuan akan ummul walad. Seorang tuan yang memiliki ummul walad, maka dia diperbolehkan untuk mendapat satu tambelan atau tebusan sekasus semacam kisos. Contoh misalnya, ini ummul walad ini ternyata entah bagaimana, kemudian ada yang kepotong ininya, ada yang kepotong kupingnya, maka ini bisa diberlakukan kisos. Si pelakunya maka boleh dipotong lagi. Yang memotong ini, hadirin, dalam kisos itu bukan orang yang memotong langsung. Dalam kisos itu ada bab kisos, sudah kita lewatin, namanya udah hatam ya, udah hampir lupa lagi kali. Bab kisos itu seorang yang membunuh itu, nanti dia yang terbunuh dilihat dulu nilai atau harga yang terbunuhnya siapa. Kalau contoh misalnya yang bunuh orang biasa, yang terbunuh ini adalah seorang pemuka atau seorang pemimpin kelompoknya, maka yang bunuh ini orang biasa yang bunuh, maka yang dibunuh belum tentu yang membunuh, belum tentu yang melakukan itu, karena dilihat ya orang yang bunuh orang biasa, sedangkan yang terbunuh itu adalah pemuka atau pemimpin dari satu suku, maka harus dibayar, harus dibunuh lagi satu orang pemimpin suku lagi. Itu yang membuat orang-orang saat itu orang-orang Mekah, orang-orang Arab pada umumnya itu hati-hati, karena kalau hilang satu nyawa, yang hilang itu adalah nyawa yang mulia atau pemimpin, maka yang hilang pemimpin juga di sana. Jadi bukan pelakunya. Begitu juga dalam hukum kisos yang bukan nyawa bayar nyawa, tapi anggota badan bayar anggota badan, kuping bayar kuping, tangan bayar tangan. Kembali ke masalah ini, ummul walad, apabila seorang ummul walad kemudian kepotong kupingnya, maka si tuan ini berhak menuntut pelakunya atau menuntut orang yang memotong kupingnya si ummul walad. Nah, kalau ternyata ya udah nggak usah kisos tapi bayar diat atau bayar denda, maka uangnya masih boleh untuk tuannya, itu maksudnya begitu. Uangnya masih boleh untuk tuannya. Dan bukan hanya ummul walad, bukan hanya si budak perempuan ini, tapi keturunannya, anak-anaknya, at-tabi'in di sini anak-anaknya ini juga masih berhak. Anak-anak dari ummul walad ini masih berhak untuk diberikan nilai dalam acara kisos itu, dalam proses kisos itu. Kalau ada anaknya yang terluka atau ada yang terbunuh, kemudian ternyata tidak dibalas nyawa, dibayar dengan diat atau dengan denda, maka si tuan tetap boleh mendapatkan uang tebusan itu. Wa idza mata sayyidu, nah ini yang penting. Ummul walad ketika dia sudah melahirkan anak tuannya itu belum bebas. Anak-anaknya juga belum bebas. Masih boleh dipakai, masih boleh digunakan untuk disewakan dan lain sebagainya. Nah, tapi ini yang penting di sini. Wa idza mata, dan ketika mati siapa sayyidu tuannya, walau biqatliha lahu, meskipun sebab bunuhnya ummul walad kepada si sayyid, ataqat min ra'si malihi, ataqat maka bebaslah ummul walad min ra'si malihi, dari kepala atau dari modal hartanya sayyid. Wa kadza ataqa auladuha, dan begitu juga bebas siapa auladuha, anak-anak yang mulad, qabla daf'id duyun, sebelum membayarkan utang-utang allati ala sayyid,
yang tetap atas tuannya, wal wasoya, dan juga sebelum wasiat-wasiat allati ausobiha, yang belum berwasiat siapa sayyid akan allati, wa waladuha al mustawladah min ghairihi, wa waladuha al mustawladah min ghairihi bimanzilatiha. Dan sampai di situ. Pentingnya itu poinnya ada di sini. Ketika seorang ummul walad udah punya anak dari tuannya, itu anak belum merdeka, tetap anaknya milik tuannya. Anaknya tetap milik tuannya. Ada seorang budak perempuan punya anak 5 orang. Ini status anaknya masih budak dan masih milik tuannya. Masih milik tuannya. Nah, yang paling dalam Islam itu yang paling berpengaruh dalam menghapuskan perbudakan itu ketika tuannya meninggal. Ketika tuannya meninggal, maka ummul walad bebas ketika itu juga. Anaknya bebas juga semuanya. Itu yang lambat laun kemudian dalam Islam perbudakan itu terhapuskan karena yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ummul walad bebas ketika tuannya mati. Begitu juga anak-anaknya, punya anak 10 dari tuannya, bebas semua. Ummul waladnya bebas semua ketika tuannya mati. Meskipun matinya karena dibunuh sampai ummul walad. Kan konspirasi itu. Ayo anak-anaknya ada 10 kita bunuh yuk. Ya kalau Tuhan, makanya kalau Tuhan jadi Tuhan, hati-hati kalau gak bahaya sama ini ya, sama ummul waladnya bisa dibunuh bareng-bareng. Meskipun ini walau bikotliha disebutkan, walau bikotliha lahu, meskipun yang membunuh itu adalah ummul walad, pembunuh tuannya. Wa waladuha il mustawladatu, dan anak yang ummul walad maksudnya yang dilahirkan min ghairihi, dari selain sayyid, dari selain tuannya, ay ghairi sayyid, selain tuannya, bi an waladat yaitu kira-kira atau dengan gambaran dia melahirkan ummul walad ba'da zaujin, setelah menikah, au min zinan, atau karena zina, bimanzilatiha, itu sama posisinya dengan ummul walad, wahina idin, dan sampai wahina idin, dan pada saat demikian fal waladul ladzi waladathu li sayyid, fal walad, maka anak alladzi waladathu, yang dilahirkan oleh ummul walad, li sayyid, itu adalah milik tuannya. Yu'tiku yu'taku bimautihi, atau ya'tiqu bimautihi, bisa bebas juga bimautihi, sebab kematian tuannya. Ummul walad punya anak, anaknya anak tuannya. Bisa juga ummul walad punya anak, tapi anaknya bukan dari tuannya. Dari siapa? Dari suaminya. Budak itu bisa dinikahkan oleh orang lain, bisa dinikahkan dengan sama-sama budak. Sama-sama budak. Setelah dinikahkan dengan orang lain yang sama-sama budak, udah nggak boleh tuannya pakai lagi. Dan jadi dinikahkan. Tapi nanti kalau punya anak, ini tetap milik tuannya, budak dari suami. Nah, ada ummul walad, dia punya anak bukan dari suaminya, tapi dia udah pernah melahirkan dari tuannya, taruhlah 1 orang anak. Tuan yang duluan sebelumnya gitu maksudnya. Enggak, memang masih tuannya dia, belum dibebasin. RT Herman dah misalnya. punya Hindun ini budaknya. Nah, kemudian Hindun dipakai sama Herman, gak dinikahin, dipakai namanya budak, lahirin anak 1. Nah, habis itu Herman, Dun, lu kawin dah, dikawinin sama budak lagi, ini kawinnya sama budak gua namanya Zaid, kawin, punya anak dari Zaid, namanya siapa? Namanya Amar, anaknya. Maka anak yang dari Zaid, Amar, ya, anak yang dari Zaid, Amar, begitu juga anak yang dari tuannya, dari Herman, itu bebas semuanya, meskipun itu anaknya bukan dari anak si RT Herman, bebas semua, paham ya? Bebas semuanya. Nah, kalau belum mati, maksudnya kalau belum mati tetap nggak bebas. Nih kalau udah mati tuannya, maka bebas semua. Itu si Hindun punya anak dari RT Herman namanya Khalid misalnya, punya anak dari suaminya namanya Amar. Itu anaknya semua milik RT Herman. Jadi statusnya masih budak kalau masih hidup, masih budak dan semua milik RT Herman. Boleh dijual anaknya, tapi kalau ummul waladnya nggak boleh. Ummul waladnya tetap nggak boleh dijual. Nah, kalau
kemudian tuannya meninggal, maka Hindun bebas, kemudian anaknya Hindun yang dari Zaid juga bebas, anaknya Hindun yang dari tuannya yaitu si Khalid itu juga bebas, semuanya bebas, sama posisinya seperti ibunya ikut bebas. Mantu-mantunya dah. Gak ada mantu-mantunya mah itu lain. Waman asoba ay watia, siapa orang yang menjima amata ghairihi akan budak orang lain binikahin dengan nikah au zinan atau karena zina, wa ahbalaha dan menghamilkan siapa orang akan amat budak perempuan, fawaladat lalu melahirkan budak perempuan fawaladu minha mamlukun lisayyidiha, maka anak yang dari budak perempuan itu mamlukun lisayyidiha, dimiliki oleh tuannya. Amma law gurra syahsuhu bi hurriyati amadin. Nah gini dulu, ada seorang perempuan, budak perempuan, kemudian menikah dengan orang lain. Ada Hindun tadi, budaknya Herman, kemudian nikah sama Zaid, ini yang tadi kita bahas, nikah dengan Zaid, maka anaknya milik RT Herman. Walau gurra syahsun bi hurriyati amatin, apabila dibujuk seseorang untuk memerdekakan seorang budak perempuan, fauladaha, lalu melahirkan orang tersebut, fauladaha, maka menghamili ini aulad, membuat hamil akan budak perempuan, falwaladu hurrun, maka anaknya itu merdeka. Wa alal magruri qimatuhu, dan atas orang yang dibujuk itu qimatuhu, nilai atau harga dari amah lisayyidiha untuk tuannya. Wa in asobaha, dan jika menjima seseorang akan budak perempuan ayamata ghairihi, akan budak perempuan orang lain, bisyubhatin karena syubhah, karena tidak jelas, mansubatin mansubatin yang disebutkan lil fa'ili kepada pelakunya, kadhannihi seperti dugaannya, annaha amatuhu, bahwa sungguhnya itu adalah budaknya, au zawajathu al-hurratu, atau menikahkan akan orang tersebut, au zaujatihi amatuhu au zaujatuhu, atau istrinya al-hurratu yang merdeka, fawaladuhu minha, maka anak dari budak perempuan itu hurrun, merdeka juga. Wa alaihi qimatuhu, dan atasnya qimatuhu, itu ada harganya lisaidi untuk tuannya. Wala tasiru, dan tidak jadi siapa umul walad fil hali, seketika itu juga bila khilafin dengan tanpa khilaf. Ada orang tadi Hindun itu budaknya RT Herman, kemudian nggak nikah tapi zina dengan orang merdeka, anaknya merdeka. Ada orang seperti Hindun tadi itu budaknya RT Herman, dia zina dengan orang merdeka, maka anaknya merdeka. Cuma kudu ya karena zina ya. Iya. Cuma ini yang pelakunya ini harus nebus, harus bayar harga anaknya kepada tuannya, karena anak itu milik tuannya, milik RT Herman, harus bayar. Ya puyeng-puyeng dia, nggak ada prakteknya, nggak dipraktekin. Wa in malaka, dan ketika memiliki siapa al-wati'u, orang yang menjima bin nikahi dengan nikah, al-amatal mutlaqata, akan budak yang mutlak, ba'da dzalika, setelah itu, meskipun wa in malaka, meskipun lam tadurra, maka tidak madarat, waladun lahu bil wati bin nikah. Lam tadurra waladin, tidak memberikan madarat waladin akan walad bil wati, sebab dijimak fin nikahi, dalam nikah as-sabiki yang telah lalu. Wasarat, dan jadi siapa waladin, walad lahu untuknya bil wati, sebab jima bisyubhati, dengan kekeliruan, ala ahadil qaulaini, atas dua qaul. Wal qaulu ats-tsani, dan qaul yang pendapat yang kedua, la tasiru waladin lahu, tidak jadi walad itu lahu untuk orang yang menjima. Wa huwa rajihu, dan itu adalah yang rajih, yang unggul, fil madhabi, dalam madhabnya. Ini yang terakhir, contoh yang terakhir nih. Contoh yang terakhir, ada orang ada orang tidak sengaja menjima ummul walad. Ada orang tidak sengaja menjima ummul walad, maka dengan wati yang syubhat, dikiranya itu istrinya atau dikiranya itu budaknya gitu. Makanya dasarnya sama sih. Nah, kemudian itu sampai melahirkan anaknya,
maka ummul walad itu tetap milik tuannya, anaknya, tapi jadi anak yang merdeka. Ummul walad tetap milik tuannya, anaknya juga harus ditebus oleh orang yang menjima ummul walad ini. Ini kalau yang disewa, dijima, melahirkan itu bebas ya? Yang disewa nih, ummul walad disewa gitu. Anaknya yang bebas. Maksudnya pertanyaan anaknya bebas apa enggak? Bebas, tapi dengan syarat ini yang pakai nebus. Asal yang nyewa orang merdeka ya. Ya temennya misalnya kayak saya ini Iya. Dia saya juga teman saya, saya sewa cuman udah saya sewa ini gitu. Ya, kalau yang pakai orang merdeka, anaknya merdeka, tapi ini yang harus ditebus. Karena hakikatnya itu masih punyanya RT Herman. Sewa soalnya. Itu soalnya punya RT Herman. Jadi harus ditebus harga atau nilai dari anak itu berapa. Ini nggak dijual kan ya? Jual soalnya. Nggak boleh dijual. Nggak boleh dijual. Kalau karena udah umur walad, karena udah pernah ngelahirin anaknya RT Herman. Kalau belum pernah melahirkan anak tuannya, Boleh dijual. itu boleh dijual. Boleh dijual. Itu ya. Begitu ini Mas Bram nih. Masih grace. Si Grace. Andrean. Wallahu a'lam bissawab. Dan bermula Allah a'lamu itu lebih mengetahui biswabi tentang yang benar. Waqad khatama al-musannifu, dan sungguh telah menghatamkan siapa pengarang rahimahullah taala kitabahu akan kitabnya musannif bil itqi dengan bab membebaskan budak, rojaan dengan harapan li'itqillahi, karena pembebasannya Allah Ta'ala lahu kepada pengarang minan nari, dari neraka. Amin. Waliyakuna sababan fidukhul jannah, dan supaya ada kitab ini menjadi sebab fidukhul jannati, dalam masuk surga dari abrori, yaitu tempatnya orang-orang baik. Ini sengaja diakhiri dengan kitab pembebasan budak, dengan harapan musannif berharap dengan bab pembebasan budak ini terakhir kita semua, dan yang tentunya pengarang kita semua juga dibebaskan dari api neraka. Amin. Wa hadza akhiru syarhil kitabi, dan ini adalah akhir dari syarah kitab Ghayatul Ikhtisar, yaitu Ghayatul Ikhtisar takrib. Ghayatul Ikhtisar kadang-kadang disebut dengan takrib, bila idnabin, dengan tanpa memanjang-manjangkan. Memang Ghayatul Ikhtisar atau takrib itu juga pendek sekali, ringkas. Dan ini pun penjelasan yang namanya Fathul Qorib, syarah takrib, ini juga tidak terlalu panjang. Falhamdu Rabbina, maka segala puji itu li Rabbina, tetap untuk Tuhan kami, Al-Mun'imi, yang memberikan nikmat, Al-Wahhabi, yang memberikan segala pemberian. Qad allaftuhu, dan sungguh aku telah menyusun kitab ini ajilan, dengan cepat atau dengan segera, fi muddatin yasiratin, dalam waktu yang sebentar, wal marjuhu mimman itolabihi, dan yang diharapkan dari orang yang membaca, mentelaah fihi, di dalam kitab, ala hafwatin sagiratin, atas kekeliruan yang kecil, au kabiratin atau besar, harapannya itu ayyuslihaha, agar memperbaiki hafwah atau keliruan. Illam yumkin al jawab, jika tidak memungkinkan jawabnya, anha, tentang hafwah, ala wajhin, atas wajah, hasanin, yang bagus, liyakuna mimman yadfa'u sayyi'ata billati hi ahsan, supaya menjadi termasuk orang yang menolak keburukan dengan cara yang bagus. Wa yaqula mimman ittala'a fihi, wa yaqula, dan agar berkata siapa man ittala'a fihi, orang yang mentelaah kitab ini, al fawaidi, atas faidah-faidah, man jaa bil khairati, yaitu orang yang datang dengan kebaikan. Innal hasanati yudhibuna sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan keburukan-keburukan. Ini harapannya kalau ada yang baca kitab ini kemudian ada kekeliruan, saya mohon kritik dan sarannya, kalau sekarang gitu. Kata pengarang tuh. Kritik dan sarannya. Ya udah nggak ada mbah. Yang ngarang kan udah ini udah sepuh, udah wafat juga. Mohon kritik, tetapi dengan cara yang baik. Ini untuk orang sezaman waktu itu, dengan cara yang baik, karena idfa billati hiya ahsan. Kalau mau memberikan kritik juga jangan dengan yang bagus. Kemudian kalau yang baca
Jika terdapat kebaikan-kebaikan, maka mudah-mudahan kebaikan itu menjadi satu penambal atas kekeliruan atau sedikit kesalahan-kesalahan yang ada dalam kitab ini. Ja'alanallahu wa iyyakum, semoga menjadikan kami, siapa Allah, semoga Allah menjadikan kami wa iyyakum, dan juga kalian semua, kita yang baca ini, Allah jadikan bi husnin niyati, dengan bagusnya niat, fi ta'lifihi, dalam menyusun kitab, ma'an nabiyina, Allah jadikan bersama para nabi, wasiddiqin, dan para siddiqin, wasyuhada'i wassalihin, dan orang-orang yang mati syahid, dan juga orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan bagus apa mereka semua itu, apanya rafiqan, pertemanannya, fi daril jinan, dalam daerah surga. Wa nas'alullah al-karim al-mannan al-mauta 'alal islam, dan kita meminta kepada Allah mati dalam keadaan Islam, amin. Wal imani bi jahi nabi sayyidil mursalin, dan iman kepada nabi kita Muhammad sayyidil mursalin, wa khatamin nabiyyin, dan pemungkas atau penutup para nabi, wa habibi rabbil alamin, dan juga kekasihnya Allah rabbil alamin, yaitu Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim, as-sayyid al-kamil, yaitu sayyid yang sempurna, al-fatih al-khattam, yang menaklukkan atau membuka dan juga yang mengakhiri semua kenabian. Walhamdulillahil hadi ila sawa'is sabil, dan segala puji bagi Allah yang menunjukkan jalan yang lurus. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, Allah lah kecukupan kita dan Allah yang kita jadikan tempat berserah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam, salawat salam untuk Nabi Muhammad, yaitu manusia paling sempurna, wa ala alihi washabihi wasallam, wa ala alihi washabihi wasallim tasliman, dan atas keluarganya, sahabat, dengan keselamatan yang banyak, katsiran daiman, selamanya, abadan ila yaumiddin, selamanya hingga hari kiamat. Wa radhiyallahu taala an ashabi Rasulillah ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Singkat gimana tanya. ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أزواجه وذريته وآل بيته ثم إلى جميع المصنفين المخلصين وإلى جميع مشايخنا معلمين ونخصص الشيخ محمد بن قاسم الغزي صاحب فتح القريب وإلى صاحب كتاب التقريب وإلى جميع مشايخنا معلمين خصوصا الشيخ الوالدي معصم نصرها وإلى حاجي محمد خليل بشير حاجي بشير مصطفى وإلى جميع مشايخنا معلمين وإلى جميع أساتذتنا وجميع muallimina fi hadzal makan, guru-guru yang ada di Tanah Kusir 2 ini. Amin Allah, amin. Dan orang tua kita, walidina walidikum min jami'i ahli qarabati al-marhumin wal marhumat, bi anna Allah taghashshahum bir rahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim fid dunya wad dunya wal akhirah. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim.
الرجيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Al-Fatihah ta'ala niati tabarruk bi kitab Fathul Qorib. Niat Fatihah untuk mengalap berkah pengarang dan juga kitab Fathul Qorib. Mudah-mudahan Allah memberikan kita futuh, memberikan kita pemahaman yang sempurna dan juga pengamalan yang istiqomah. Hadiniya Al-Fatihah. Doa Ustaz. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal qira'atina min qira'ati kitab Fathul Qorib. Allahumma taqabbal amalana, Allahumma taqabbal ta'limana. Allahumma taqabbal wa awsil ma qara'nahu min al-Qur'anil azim wa ma halalna min qawli la ilaha illallah wa sabbahna min qawli subhanallah bihamdihi wa mastaghfirna wa sallayna ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlis.
هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفينا قرة أعيننا سيدنا مولانا محمد، ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة التابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين، خصوصا الشيخ محمد بن قاسم الوزير صاحب التقريب، الشيخ صاحب التقريب، وإلى جميع مشايخنا ومعلمينا، وإلى جميع معلمينا، وإلى جميع القبور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح بفتحك يا فتاح، وأكثر فتوحنا عليم فزدنا بالعلوم تفهما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.